Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat presentasi interaktif menggunakan Quizizz. Pertama, kita masuk dulu ke akun Quizizz kita. Kita menuju ke browser. Kemudian kita ketikkan Quizizz. Kita tunggu beberapa saat. Kita klik di sini. Masih kita tunggu, sedang loading. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Langkah awal untuk membuat presentasi interaktif menggunakan Quizizz, kita bisa pilih yang create yang di sini. Kita klik. Kemudian kita pilih yang lessons yang di sini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita beri nama lessons atau presentasi apa yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat presentasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita pilih subjeknya yang relevan. Misalnya masuk ke history atau sejarah. Kemudian kita klik next. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah sebuah slide. Kemudian di sini judulnya tadi adalah kemerdekaan Indonesia. By-nya ini nama profil di akun Quizizz kita. Di sini kita bisa mengganti, ya. Di sini kita bisa edit. Caranya tinggal kita klik saja di sini. Kemudian guru STPC-nya ini saya ganti menjadi nama saya misalnya. Kemudian untuk tulisan ini kita bisa ganti-ganti fontnya, ya. Kita klik yang di sini. Nah, di sini ada beberapa font yang bisa kita pilih. Misal saya ingin memilih yang ini. Ya, dia berubah. Kemudian kita juga bisa mengatur hurufnya, kemudian warna dari font, kemudian menebalkan, miring, garis bawah, ya, pengaturan posisinya di tengah, kiri kanan atau rata kiri kanan. Kemudian kita juga bisa mengatur tema dari slide kita. Di sini kita bisa lihat slide kita masih berwarna hitam. Kita bisa mengganti-ganti warna slide kita dengan mengklik bagian tema yang di sini, Bapak Ibu. Kita klik tema. Kita bisa memilih 3 basic tema. Ada warna hitam, warna putih, atau warna ungu. Coba saya klik yang putih, maka slide berubah warnanya menjadi putih.
atau kita klik yang ungu, berubah warnanya menjadi ungu. Selain itu, kita juga bisa merubah warna background dari slide kita. Kita klik yang di sini, Bapak Ibu. Ya. Di sini kita bisa mengubah warna dari background slide kita. Kalau kita klik, kita bisa pilih, misalnya kita menginginkan warna biru. Kita klik, maka dia berubah warnanya jadi biru. Jadi di sini untuk mengganti warna dari slide kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan animated themes. Ya, di sini ada 12 animated theme. Ya, Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Misalnya saya klik yang ini, maka berubah seperti ini. Ya. Atau saya klik yang ini, berubah menjadi seperti ini. Ya. Kalau sudah dirasa cocok, kita bisa close terlebih dahulu. Nah, kemudian ini adalah slide yang pertama, slide dari judul dari presentasi kita. Kita bisa menambahkan slide dengan cara kita bisa klik yang di sini, Bapak Ibu, ya. Add new slide. Kita klik. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita bisa membuat kosong, slide yang kosong. Pilih yang ini. Kemudian bisa membuat text slide. Artinya di sini yang atasnya ini judulnya, di bawah sini adalah isi materinya. Atau title slide, ya. Di sini ada judul, di sini ada subjudul, atau di sini judul, di sini nama orang yang membuat presentasi. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang ini. Ini artinya ada judul, ada teks, ada media di sebelah sini. Media ini bisa berupa gambar. Kemudian bisa juga memilih yang bentuk yang seperti ini. Ada judul, kemudian di sini ada item-item, ya. Kemudian ada media. Kita juga bisa memilih yang slide yang ini, jenis slide yang ini yang full media, atau yang menarik di presentasi interaktif di Quizizz itu adalah yang bagian yang terakhir. Karena kita bisa melampirkan web page sebuah link. Bapak dan Ibu bisa memasukkan link dari web lain. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memasukkan dari Wikipedia, kemudian dari website tertentu, ataupun misalnya Laboratorium Maya, atau Bapak Ibu yang memiliki live worksheet juga bisa dimasukkan ke dalam Quizizz. Google Form, kemudian GeoGebra, Padlet, beberapa aplikasi, ya, WordWall itu juga bisa kita masukkan di dalam Quizizz. Jadi Bapak Ibu tinggal dipilih saja yang mana yang akan digunakan jenis slide-nya. Selain itu, di dalam slide, di dalam presentasi, Bapak Ibu juga bisa memasukkan pertanyaan. Di sini ada Bapak dan Ibu bisa memasukkan pilihan ganda, kemudian fill in the blank, ya, isian singkat berupa polling atau open-ended question. Nah, di sini sebelum saya memulai untuk presentasi, saya ingin memasukkan sebuah polling terlebih dahulu, maka saya klik yang ini. Klik yang ini. Nah, kemudian saya tanyakan ke siswa. Ya, di sini misalnya, bagaimana kabar kalian hari ini?
Di sini kita bisa memasukkan pilihan jawaban di sini ya, berupa gambar ataupun tulisan ataupun dalam bentuk rumus ya. Di sini saya menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini, itu saya ingin siswa menjawab dalam bentuk gambar, sehingga saya klik saja yang ini ya, icon yang bentuk gambar ini. Kemudian di sini ada dua pilihan ya. Pertama, kita memasukkan gambar dari komputer kita dengan pilihan ini, drag and drop or click here to upload. Jadi kita bisa menyeret gambar yang kita punya di komputer, kita masukkan ke dalam sini, atau kita bisa melakukan pencarian langsung di Google. Dalam hal ini saya ingin memasukkan gambar yang sudah ada di laptop saya, maka saya buka gambar tersebut. Di sini saya masukkan misalnya pilihan gambar yang ini ya. Ini saya masukkan yang bahagia ini, misalnya ke quizzes. Ya, di sini kita share. Kalau sudah kita save, maka akan masuk gambar yang pertama sini. Ya, baru kita seret ya. Masukkan ke sini. Save ya. Atau bisa juga kita masukkan gambar dari internet. Caranya kita klik yang ini, kemudian kita cari di sini. Tadi ada bahagia, biasa saja, ada misalnya sedih. Misal kita cari sedih. Kita coba cari. Di sini kita misalnya sedih yang emoticon misalnya. Nah, di sini banyak pilihannya yang mana yang sedih ya. Atau misalnya yang ini ya. Yang ini misalnya kita klik, kemudian kita insert ya. Ini bahagia, ini sini kan sangat bahagia, ini bahagialah, ini sedih ya. Satu lagi kita masukkan gambar ya. Lagi sedih, emoticon. Ya, yang sedihnya sedih banget, misalnya yang sampai menangis, misalnya ini ya. Kita insert. Oke. Nah, di sini sudah jadi sebuah polling. Nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana kabar kalian hari ini? Kemudian ada beberapa pilihan ya. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya ya. Kita bisa menambahkan slide lagi di sini. Add new slide. Kemudian kita bisa pilih lagi jenisnya. Yang web link ya, yang ini yang web link. Kita klik. Nah. Kemudian temanya masih seperti ini, kita bisa ganti. Misalnya kita ganti temanya menjadi yang ini ungu ya. Kita akan memasukkan link ya. Caranya misalnya kita cari di Google misalnya tentang kemerdekaan Indonesia. Kita buka tab baru, kemudian kita cari di Google tentang
kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini banyak. Saya ambil yang di sini ya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Wikipedia. Saya klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan web Wikipedia ini ke dalam presentasi sehingga siswa bisa membaca langsung dari web Wikipedia tentang kemerdekaan Indonesia. Di sini caranya tinggal kita copy saja yang ini, yang di atas ini, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke quizzes. Kemudian di sini kita klik yang add link. Nah, di sini kita masukkan linknya di sini ya, Ctrl V. Kemudian kita klik ini previewnya, kemudian kita klik save. Nah, akan muncul tampilan dari web Wikipedia tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan ini tampilan ini aktif ya Bapak Ibu, artinya nanti bisa di scroll ke atas ke bawah. Kemudian apabila di dalam sini ada aktivitas, maka siswa pun bisa mengerjakan. Contoh, Bapak dan Ibu ingin memasukkan dari web Laboratorium Maya, maka ketika sudah dimasukkan, siswa juga bisa berpraktek di dalam slide tersebut. Atau Bapak dan Ibu ingin memasukkan dari Google Form, siswa juga bisa mengklik dan mengisi Google Form dan jawabannya akan terekam ke spreadsheet yang Bapak Ibu miliki. Demikian cara memasukkan materi berupa web ke dalam presentasi interaktif kita. Kemudian kita bisa tambahkan di sini new slide gitu ya. Kemudian kita bisa pilih lagi apa yang mau kita masukkan ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan ya, atau misalnya kita tulis lagi di sini polling lagi misalnya. Kita klik yang polling. Ini kita ketikkan lagi misalnya, apakah kalian telah membaca materi tentang kemerdekaan Indonesia di atas misalnya ya. Nah, di sini pilihannya kita buat dua pilihan. Misalnya di sini kita pilih buat sudah, atau di sini kita klik belum. Nah, yang dua ini kita delete saja karena kita hanya dua pilihan, sudah atau belum. Ini kita delete. Oke. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Maka kita klik yang add new slide. Kemudian kita pilih saja misalnya yang ini ya, yang blank. Oke, ini slide kosong. Kemudian kita bisa masukkan dari slide kosong ini, kita bisa masukkan berupa teks ya, insert teks, atau menginsert gambar, suara, video, dan bentuk rumus matematika. Nah, untuk suara dan video ini bisa dilakukan jika akun kita sudah kita upgrade menggunakan akun super. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita juga bisa memasukkan video atau audio dengan cara lain. Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pelatihan Live Worksheet bisa membuat videonya di Live Worksheet,
Kemudian nanti video itu yang akan kita lampirkan ke dalam slide quizzes kita. Artinya di sini kita bisa memunculkan video di dalam presentasi quizzes kita walaupun kita tidak berlangganan akun super di quizzes. Nah, dalam hal ini saya ingin menambahkan sebuah teks di sini, insert text ya. Kita bisa pilih yang apakah bentuknya title ataupun teks biasa. Saya pilih di sini teks biasa. Nah, di sini kita tinggal ketikkan. Kerjakan latihan soal berikut misalnya. Kerjakan berikut. Berikut ini. Kemudian kita bisa edit tulisan, kemudian kita juga bisa rubah fontnya ya. Kita perbesar misalnya menjadi 36. Kemudian kita bisa tebalkan, kita ganti fontnya, kita ganti warnanya dan sebagainya. Nah, ini di sini misalnya, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar ya. Kita klik yang insert image yang ini. Kita klik. Nah, di sini kita sama seperti tadi bisa masukkan gambar dari komputer kita atau dari laptop kita, atau kita bisa cari ya. Search using Google Search. Misalnya di sini kita cari misalnya mengerjakan soal misalnya. Kita cari. Nah, di sini misalnya kita ada beberapa pilihan ya. Misalnya kita masukkan yang ini misalnya ya. Kemudian kita insert. Iya, gambar tersebut kita bisa posisikan di mana saja ya. Atau mau di sini misalnya boleh. Kemudian ini kita angkat ke sini boleh ya. Oke, atau kita bisa tambahkan satu gambar lagi supaya lebih bagus. Kita klik insert image, kemudian kita ketikkan di sini lampu ide misalnya ya. Nah, ya. Kita masukkan gambar yang ini misalnya. Ya. Kerjakan soal berikut ini ya. Setelah itu kita tambah lagi new slide di sini. Nah, kita bisa membuat soal multiple choice atau pilihan ganda atau soal yang lainnya. Ya, atau kita bisa teleport. Artinya kita cari saja di sini, kita ketikkan kemerdekaan Indonesia. Kita search. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu, ya. Nah, di sini juga misalnya kita ingin menambahkan soal misalnya dari sini, kita coba cek ya. Kita klik yang ini misalnya, kemerdekaan Indonesia, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita bisa ambil ya. Misalnya ini, siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Ini kalau misalnya cocok dengan yang ingin kita tanyakan, maka kita tinggal klik yang add question.
maka otomatis akan masuk ke dalam slide kita. Misalnya pertanyaan yang kedua, misalnya ini tidak cocok di bagian sini, kita coba cari yang berikutnya. Misalnya game kemerdekaan Indonesia, kita klik. Nah, ya, ini tidak bisa kita tambahkan karena ini dibuat oleh akun super Bapak Ibu. Kita coba cari yang lain lagi ya. Ini yang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita cari yang cocok. Nah, ini misalnya kita klik yang ini. Dan seterusnya. Kita bisa cari-cari Bapak Ibu untuk menambahkan soal di presentasi kita, atau Bapak dan Ibu juga bisa membuat soal sendiri. Kemudian seterusnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan berbagai macam slide. Bapak dan Ibu, selain itu juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan slide yang Bapak Ibu punya. Misalnya Bapak dan Ibu sudah punya slide di PowerPoint ataupun slide dari Canva, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan ke dalam presentasi interaktif Bapak dan Ibu. Caranya adalah slide di PowerPoint tersebut itu diubah menjadi bentuk PDF, kemudian Bapak dan Ibu tinggal masukkan ke dalam presentasi interaktif di Quizzes. Contohnya misalnya di sini setelah judul tadi, saya ingin memasukkan slide data diri saya ya, yang sebelumnya saya sudah punya di PowerPoint. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya buka PowerPoint saya. Di sini saya cari yang oke. Ya. Di sini saya punya PowerPoint dan saya ingin memasukkan slide yang ini, yang bagian yang kedua ini, perkenalan. Nah, caranya adalah slide ini saya ubah dulu menjadi bentuk PDF. Caranya kita klik yang ini, file, kemudian kita pilih yang save as, kemudian kita letakkan di mana tempatnya. Di sini saya masukkan ke yang Quizzes, folder Quizzes. Nah, kemudian saya ganti namanya misalnya menjadi perkenalan. Diri misalnya. Kemudian tipe filenya saya ubah menjadi PDF. Saya cari yang PDF. Ya, di sini ada PDF. Kalau sudah, kita klik option yang ini. Kemudian ada pilihan apakah semuanya atau yang dipilih saja slide nomor halaman berapa sampai halaman berapa. Di sini saya pilih yang current slide yang ini. Artinya slide yang kedua yang tadi saya klik. Saya klik yang current slide. Kemudian saya klik OK. Ini. Kemudian saya klik save yang ini. Iya. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, sudah berubah dalam bentuk PDF ya di sini. Perkenalan diri PDF. Kita close saja. Sekarang kita kembali ke Quizzes kita. Klik yang browser. Nah, di sini saya ingin menambahkan slide yang tadi, maka saya klik add new slide. Ya. Kemudian saya pilih yang ini Bapak Ibu ya, import slide. Yang ini, import slide. Saya klik. Nah, di sini kita bisa drag and drop, artinya kita tarik file yang ingin kita masukkan.
Di sini saya menuju ke file saya, penyimpanan file saya di quizzes. Saya cari tadi perkenalan diri. Ya. Oh, yang ini ya, perkenalan diri. Saya klik. Kemudian saya seret ke sini, ke browser, masukkan ke sini ya. Tunggu beberapa saat. Ya, kalau sudah masuk ya, masuk seperti ini, kita klik yang import yang di sini. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, ya muncul ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ada judul, kemudian di sini ada perkenalan diri saya, kemudian ada polling yang menanyakan bagaimana kabar siswa, kemudian ada materi. Ya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan materi sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai macam cara menambahkan slide yang tadi. Kemudian bisa membuat polling lagi, kemudian membuat beberapa pertanyaan, termasuk Bapak dan Ibu juga bisa menyisipkan ice breaking ya, pertanyaan-pertanyaan ice breaking ke dalam slide presentasi Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu telah selesai membuat slide presentasi interaktif, maka Bapak dan Ibu bisa menyimpannya. Caranya adalah klik yang di sini, klik save. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar di gambar identitas di presentasi yang Bapak Ibu buat. Kemudian misalnya di sini saya ingin menambahkan gambar Pancasila ya. Misalnya bendera Indonesia misalnya. Bendera Indonesia. Ya, misalnya saya ambil yang ini. Insert. Ya, kemudian bahasanya saya pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian grades-nya ini saya pilih misalnya dari kelas 1 sampai universitas misalnya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan. Nah, di sini tergantung settingan Bapak dan Ibu ingin dibuat public atau private ya. Terserah Bapak dan Ibu. Kalau public maka kuis ini nanti akan bisa dilihat oleh semua orang, tetapi apabila private kuis ini hanya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, tetapi tetap masih bisa ditampilkan ke siswa. Kalau sudah, saya klik yang save. Kita tunggu beberapa saat. Ya, inilah tampilan dari presentasi interaktif yang sudah kita buat ya. Judulnya Kemerdekaan Indonesia, kemudian kita ada gambarnya, gambar bendera Indonesia. Kemudian di sini ada 8 slide ya. Yang pertama judul, yang kedua di sini ada perkenalan misalnya. Kemudian di sini ada polling menanyakan kabar siswa. Kemudian di sini ada materi dari Wikipedia. Kemudian polling lagi, kemudian ada slide untuk perintah mengerjakan pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Demikian Bapak Ibu cara membuat presentasi interaktif menggunakan quizzes. Sampai berjumpa dalam video berikutnya.